Apa arti dari sosialisme? Sosialisme artinya mengutamakan kemakmuran kolektif atau bersama dengan membatasi kepentingan perorangan atau individu. Paham sosialisme memiliki pandangan bahwa suatu kemakmuran pribadi hanya dapat diwujudkan jika berdasarkan kemakmuran bersama-sama. Di sini kebebasan individu sangat dibatasi, serta adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Apakah setelah diterapkannya sistem sosialisme tidak ada lagi kesenjangan sosial? Jawabannya tujuan sistem sosialisme memang untuk menghapuskan kesenjangan sosial di masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan sosial. Karena kaum proletar atau buruh yang menjadi inti dari perjuangan menuju masyarakat tanpa kelas, maka kaum proletara akan terlebih dahulu diperjuangkan untuk menduduki kekuasaan. Dengan begitu, setelah dilakukannya revolusi oleh kaum proletar yang membuat mereka berada di kursi kekuasaan, maka proletar muncul sebagai penindas baru menggantikan kaum borjuis. Dengan keadaan ini, kesenjangan sosial tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi eksploitasi manusia antar manusia dapat dikurangi. Semua orang akan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan memperoleh pendapatan yang sesuai dengan yang dikerjakannya. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang ditentang dari sistem kapitalis oleh sistem sosialis. Yang pertama itu peran pemerintah yang sangat terbatas. Dalam sistem kapitalis menganggap bahwa jika pemerintah terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak efisien. Sedangkan dalam sistem sosialisme menganggap bahwa peran pemerintahlah yang dapat mengelola perekonomian agar terjadi pemerataan. Yang kedua, kesenjangan sosial yang tinggi, di mana dalam sistem kapitalisme terjadi monopoli yang dilakukan oleh kelas atas terhadap kelas bawah. Sedangkan dalam sistem sosialisme bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial tersebut dengan cara segala kepemilikan dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, kapitalisme memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi hanya untuk kalangan pemodal saja. Sebutkan dan jelaskan perbedaan sistem sosialisme dan komunisme. Yang pertama, produktivitas. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sedangkan dalam fase komunisme, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan mementingkan insentif materi untuk bekerja. Sedangkan dalam fase komunisme, bekerja sudah menjadi hakikat serta dikerjakan secara sukarela tanpa mengharapkan intensif langsung seperti upah. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, berlaku prinsip from each according to his ability to each labor. Sedangkan fase komunisme berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his need.